wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Shalawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau yang telah diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mohon maaf kalau suaranya mungkin tidak begitu jelas karena agak pilek, dan juga mohon maaf kalau pada pekan kemarin kami tidak bisa hadir karena ada dua acara yang berturut-turut, acara keluarga di Madiun, kemudian acara yang kedua di Malang. Jadi ada dua acara berturut-turut, jadi tidak bisa hadir di tempat ini pada pekan kemarin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ay yafqahu wa fi adanihim waqar. Wa idza dzakara rabbaka fil Qur'ani wa'dan wallahu 'ala adbarihim nufura. Wa idza qara'tal Qur'ana, wahai Muhammad, ya Muhammad, ketika atau apabila kamu baca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir dinding yang tertutup. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ayyafqahu wa fi adanihim waqar. Dan aku tutup, aku adakan tutupan di dalam hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, sehingga agar mereka tidak dapat memahaminya. Wa idza dzakara rabbaka fil Qur'ani wahda wallahu 'ala adbarihim nufura. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jamaah yang dimuliakan Allah,
antara kamu dan orang-orang musyrik itu pembatas yang menutupi keduanya. Qala Qatadah wa Ibnu Zaid, Qatadah Ibnu Zaid berkata, huwa al-akinnah ala qulubihim. Yang dimaksud dengan pembatas di situ adalah penutup yang ada di hati mereka. Ini menurut Qatadah, yang dimaksud di sini adalah hijab dan mastur itu adalah penutup di dalam hati mereka. Artinya apa? Artinya walaupun mereka itu mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, mereka nggak bisa memahami itu. Jadi sudah tertutup. Ya. Jadi hati mereka qulubuna gulf, gitu kata-kata mereka, qulubuna gulf. Hati kami sudah tertutup. Di sini juga dinyatakan waja'alna, nah di situ apa? Hatinya tertutup, juga telinganya tersumbat. Artinya di sini bukan berarti ada sumbatan di telinganya, bukan sumpelan mungkin pakai apa gitu, kapas atau apa, bukan itu artinya. Artinya di situ artinya apa? Mereka nggak bisa memahami apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ dinyatakan hijaban masturah, hijab penutup, mastur tertutup. Nah, di sini ada majas, kalau dilihat dari balaghahnya terdapat majas di sini. Sebetulnya aslinya bukan, kalau di apa tanpa majas itu bukan hijaban masturah, tapi seharusnya adalah hijaban satirah aslinya. Kenapa? Mastur itu artinya tertutup, ismul maf'ul. Masa penutup yang tertutup, kan bukan. Artinya penutup yang menutupi. Maka terjadi majas. Di sini kalau di dalam majas itu disebut apa itu? Isnadul fa'il lil maf'ul. Jadi menyandarkan fa'il kepada maf'ulnya. Aslinya fa'ilnya di situ, tapi yang disebutkan adalah maf'ulnya yang ditutupi. Maksudnya adalah hijaban mastur, hijaban satirah, yaitu ada penutup yang menutupi antara kamu Muhammad dan mereka, artinya hatinya yang tertutup. Jamaah yang dimuliakan Allah, qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Musali, ya di situ ada Hafidz Abu Ya'la mengatakan, haddatsana Abu Musa al-Harwi Ishaq ibnu Ibrahim, haddatsana Sufyan anil Walid ibnu Katsir an Yazid ibnu Tadarus an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu anha qala lamma nuzila. Nah di sini di hadis yang lainnya dinyatakan yang diriwayatkan dari Asma, yaitu putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu berkata lamma nuzila, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Lahab atau Al-Masad, tabbat yada abi lahab sampai akhirnya, ja'a al-awra Ummu Jamil, datang ketika itu Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil itu? Ummu Jamil itu adalah istrinya Abu Lahab. Ketika itu Abu Bakar sedang duduk di depan masjid atau di beranda masjid,
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mendengar Allah menurunkan ayat itu, surat Al-Masad tadi itu, Rasulullah menyampaikan itu, rupanya istri Abu Lahab tidak terima, maka dia datang ke masjid mencari Rasulullah. Mencari Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar takut, cemas. Abu Bakar cemas ketika itu. Dan di sini dikatakan wa Rasulullah jalisun wa Abu Bakrin ila janbihi. Rasulullah duduk di samping Abu Bakar. Fakal Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, laqad aqbalat hadhihi wa ana akhafu an taraka. Telah datang Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab, ke kita, dan aku takut jangan-jangan dia akan melihatmu. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkata, innaha lan tarani, dia tidak akan melihatku. Innaha lan tarani, bukan lan tapi lan. Lan itu artinya sekali-kali tidak akan. Innaha lan tarani, sesungguhnya dia tidak akan bisa melihatku, tidak akan pernah melihat. Wa qala Qur'an ya'tasama bihi minha, dan Rasulullah kemudian membacakan ayat Al-Qur'an yang berlindung dengannya. Apa itu ayat Al-Qur'an yang dibaca? Adalah ayat yang tadi kita bacakan di atas. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dari sini berarti ada dua makna di situ. Hitopnya di sini kan Rasulullah, idza qara'ta, jadi bukan kita ya. Rasulullah di sini. Idza qara'tal Qur'ana. Jadi ketika Nabi Muhammad itu membacakan Al-Qur'an, jadi ada dua makna. Yang pertama adalah hati mereka, hati orang-orang musyrik tadi itu tidak bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, sehingga walaupun mendengarkan berkali-kali pun tetap saja mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Yang kedua, secara zahir ternyata Rasulullah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya orang-orang musyrik itu tadi. Yaitu kejadiannya seperti yang terjadi ketika Ummu Jamil atau istrinya daripada Abu Lahab itu mencari Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab atau Al-Masad. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau saat ini konteksnya tentunya adalah bukan tidak bisa melihat secara jasmani kalau kita. Di situ kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Rasul yang punya mukjizat. Konteksnya di sini artinya ya orang-orang musyrik ketika kita membacakan kebenaran kepada mereka, ya tetap saja mereka itu nggak bisa menerimanya, kecuali yang memang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak kita harus mendiamkan atau tidak. Tetap kewajiban kita adalah untuk berdakwah. Wa qala faja'at hatta qamat ala Abi Bakrin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ternyata Ummu Jamil itu tidak bisa melihat apa yang di Rasulullah itu. Kalau ada Rasulullah di situ itu nggak tahu. Gitu. Kemudian ayat berikutnya, ayat tulisannya, wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Ini wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Akinnah itu jamaknya kinan, jamak dari kinan. Apa itu?
Gina itu adalah alladzi yughshi al-qalb, yaitu sesuatu yang menyelimuti hati, yang membungkus hati, yang menutupi hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna, dan aku jadikan, dan aku buat, dan aku adakan akinah ala qulubihim, akinah pada hati mereka, yaitu selaput atau pembungkus atau penutup. Yafqahu memahami. Akhirnya apa? Tidak bisa memahaminya karena sudah ditutup, dibungkus hatinya, akhirnya tidak bisa memahaminya. Wa fi adanihim waqra, dan di dalam telinga mereka ada penutup. Wa huwa al-aqal alladhi mana'ahu min simamil Qur'an sam'an yanfa'uhum wa yahtaduna bihi. Artinya penutup yang menyebabkan mereka nggak bisa mendengar Al-Quran itu dengan pendengaran yang memahaminya. Artinya sebetulnya mereka mendengar. Sebetulnya mereka itu mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah, itu mendengar, tapi tidak bisa memahami apa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sana ada sebuah kisah. Di situ ada 3 pembesar Quraisy, yaitu satu Abu Lahab, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga saya lupa namanya. Rupanya 3 pembesar Quraisy ini sama-sama penasaran dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setiap malamnya. Maka ketiga-tiganya suatu saat punya keinginan yang sama, ingin nguping, ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Ketiga-tiganya datang ke rumah Nabi Muhammad, tapi ya qadarullah, sama Allah disetir bukan pada satu tempat. Ketiga-tiganya nguping pada titik yang berbeda, sehingga gak ketemu ketiga-tiganya itu kan. Tapi setelah fajar, sampai terbit fajar, mereka pergi. Ketika mau pulang, mereka berpapasan, ketemu. Akhirnya pada tahu semua ketiga-tiganya kalau ketiga-tiganya itu habis kuping, habis mencuri dengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Maka apa kata mereka? Jangan kamu ulangi lagi. Masing-masing mengatakan, jangan kamu ulangi lagi. Nanti kalau rakyatmu, karena ketiga-tiganya adalah pembesar Quraisy, kalau anggota sukumu mengetahui apa yang kamu lakukan, apa kata mereka? Mereka akan meragukan kita semuanya. Sepakat? Oke, nggak berangkat besok. Ternyata pada malam berikutnya kejadian yang sama lagi, ketiga-tiganya berangkat juga. Ketiga-tiganya berangkat ngopeng lagi pada tempat yang nggak sama lagi. Sampai fajar juga. Ketika pulang ketemu lagi. Akhirnya saling mengingatkan lagi, jangan kamu ulangi lagi. Sampai 3 hari melakukan itu. Setelah 3 hari ketemu, maka mereka masalah apa? Mereka sepakat, saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kita sepakat, kita berjanji kalau kita nggak akan ulangi lagi. Makanya selama 3 hari itu nguping terus 3 pembesar Quraisy. Tapi kenyataannya bagaimana? Yang ketiga-tiganya ya hanya apa? Ya nggak bisa memahami itu, padahal tahu keindahan, kebagusan dari segi syairnya, dari segi balaghahnya,
dari segi nahwunya dan lain sebagainya indah sekali apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu, tapi dari segi hidayah tidak mendapatkan hidayah. Nah ini ya, karena itu tadi Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran itu tadi hijaban mastur, jadi sudah tertutup, sudah aku buat hati mereka itu tertutup. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa qauluhu, sudah tadi saya sampaikan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, dan ketika kamu membacakan atau menyebutkan apa yang di Quran itu tentang Tuhanmu itu hanya satu, atau kalimat la ilaha illallah yang menyatakan bahwasanya Allah itu hanya satu, apa yang terjadi? Walau mereka itu akan berpaling, mereka itu akan pergi, mereka itu akan meninggalkan kamu. Adbaru roji'ina, mereka berpaling dari kamu, mereka pergi dari kamu. Jadi gak mau mereka mendengarkan, gak mau mereka mendengarkan kata-kata kalau Allah itu hanya satu. Walau atau berpaling mereka itu ala adbarihim nufura. Nufur jamu min nafir. Di situ apa ya? Ya berpaling, artinya mereka gak mau mendengarkan itu tadi, tidak mau mengatakan itu tadi. Niscaya mereka itu berpaling. Nufur itu berpaling. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan di dalamnya. Mohon maaf. Bila ini wa taufiq. Assalamualaikum.